Shalom Bapak Ibu, Saudara. Wah, senangnya lihat senyumnya. Bolehlah kiri kanan juga melihat senyum kita gitu ya. Siapa tahu mereka memang baru butuh senyum kita hari ini gitu ya. Tanda ada orang yang peduli, orang yang care. Dan ternyata orang itu adalah rekan-rekan satu gereja dengan kita. Oke. Ya, kita akan buka ibadah saat pagi hari ini. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. Kita masuk di dalam doa pembuka. Pertolongan kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang dari Allah Bapa yang menciptakan alam semesta dan isi dunia ini. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan selalu memelihara ciptaannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur jika pada minggu terakhir di tahun 2025 kami tetap bisa hadir ke rumah Tuhan untuk menemui Engkau yang terlebih dahulu sudah siap untuk bertemu dengan kami dalam ibadah minggu ini Tuhan. Mari Tuhan, biar seluruh rangkaian ibadah saat pagi hari ini Tuhan, baik dari seluruh jemaat yang hadir pada ibadah Kau2, setiap orang yang bertugas dari aser, kolektan, pemain musik, singer, WL, audio visual, dan juga hamba-Mu yang bawakan firman Tuhan. Biar dari semuanya yang kami bawa pada ibadah saat ini Tuhan, itu menjadi persembahan yang harum bagi Engkau Tuhan. Mari Tuhan, ini kami datang kepadamu saat pagi hari ini Tuhan. Tilik hati kami, beracara bersama kami dalam ibadah ini. Dan berbicara lebih lagi melalui ibadah ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami membuka ibadah Kau2. Haleluya, amin. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Kita mau sekali lagi lihat kiri kanan depan belakang kita. Mungkin ada yang belum bertemu kemarin hari Natal, katakan selamat hari Natal. Selamat hari Minggu. Saya yakin bahwa kita bisa melewati tahun 2025 ini karena kebaikan Tuhan, amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Kita boleh lambaikan tangannya, kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah di atas segala Allah, Raja segala Raja. Yang hari ini kita datang untuk merayakan Allah yang baik itu, amin. Semua tepuk tangan seperti ini, Mon. Betapa besar perbuatanmu, nyatalah karya kasih-Mu. Di hidupku, ku melihat Kau sertaku.
namanya siapa? Kita punya Allah yang luar biasa, namanya siapa? Kita berikan kemuliaan buat Yesus, mon. Semua tepuk tangan seperti ini, mon. Amin. Kita mau menyatakan kebaikan Yesus pada pagi hari ini. Karena Dia adalah Allah yang memiliki kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang sangat baik bagi kehidupan kita. Amin. Mau semuanya sama-sama kita katakan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Mau semua. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan Perkara besar. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yang merasakan kebaikan Tuhan, kita katakan dengan lebih kuat lagi. Hidup Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan. dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, Karena kehebatanmu, oh, dapat lakukan perkara besar. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Amin. Sekali lagi saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kita yang merasakan kebaikan Tuhan, kita boleh lambaikan tangan kita bersama-sama. Amin. Dan pagi hari ini sekali lagi saya katakan, kita akan merayakan kebaikan Tuhan kita. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kita serukan namanya bersama-sama. Amin. Semua. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Semua siap. One more time. Sing. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuat kami Tuhan. Oh Yesus,
Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami bisa datang ke rumah Tuhan. Kami bisa memuji Engkau. Kami bisa menyembah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Dan kami mau melihat Tuhan tahun depan sebagai tahun yang penuh dengan pengharapan. Karena kami tahu Engkau berjalan bersama dengan kami Tuhan. We worship you Lord Jesus. Kasih-Mu Tuhan, karya-Mu Tuhan, kami rasakan dalam kehidupan kami Yesus. Semua sama. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Semua yang sama-sama kita katakan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Yesus di tempat ini. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam-Mu. Kau pegang hidup kami Tuhan. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu Tuhan, Darah-Mu, salib-Mu
hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman di dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Yesus Tuhan, Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan. Hanya Kau Yesus, sumber pengharapan kami Tuhan. Hanya Kau sumber pengharapan kami Yesus. Kami aman di dalam-Mu, kami aman di dalam-Mu Tuhan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Kami menyembah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami menyembah Allah yang setia dalam kehidupan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami tidak akan pernah berhenti. Walaupun tahun-tahun ke depan mungkin dunia berkata penuh dengan ketidakpastian, tapi kami percaya Tuhan, perjalanan kami bersama dengan Engkau adalah perjalanan yang penuh dengan harapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami punya Allah seperti Engkau, Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, nama di atas segala nama. Yang sangat baik, teramat baik bagi kami semua Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Dan mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan baik yang Kau berikan pada kami semua untuk kami terlibat dalam pekerjaan tangan-Mu. Kami berdoa buat setiap tangan-tangan yang mengelola. Jadikan apa yang kami berikan dan kembalikan hari ini Tuhan menjadi sarana berkat bagi banyak orang sekeliling kami. Syukur kami naikkan pada satu nama yang luar biasa, nama Yesus. Dan semua yang siap memberi dan mengembalikan perpuluhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk persembahan yang kami bisa berikan dalam ibadah Kau2 ini Tuhan. Kami tahu bahwa kesempatan ini tidak dimiliki oleh semua orang Tuhan. Dan ini adalah sebuah kesempatan terbaik yang kami pernah miliki. Karena dengan itu kami bisa memberikan apa yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Biarlah persembahan ini yang tidak seberapa ini Tuhan bisa membantu untuk memperluas kerajaan di muka bumi ini. Bila sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan. Dan biarlah perkataan-perkataan yang berasal daripada Engkau lah Tuhan. Yang akan membantu kami bertumbuh dalam iman kami. Berkati seluruh jemaat yang ada saat hari ini Tuhan, saat pagi ini Tuhan. Biar tanah hati yang subur juga dimiliki oleh masing-masing kami Tuhan. Sehingga saat benih firman itu ditabur. Maka pada waktunya Tuhan, dia akan tumbuh dan berbuah serta buahnya manis rasanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, wah senang sekali kita bisa berjumpa di minggu terakhir tahun 2025, Bapak Ibu ya. Ini minggu-minggu yang mungkin minggu yang cukup baik gitu ya. Hari-hari menjelang sebelum tanggal 1 Januari kita memulai tahun yang baru. Adalah hari-hari di mana kita mulai flashback ke belakang. Kira-kira selama tahun 2025 apa yang saya alami? Bisa tolong next. Ya. Apa yang saya alami pada tahun 2025? Bapak Ibu Saudara kira-kira di tahun 2025, next. Minta tolong dari atas. Pengalaman Bapak Ibu Saudara bagaimana? Dari bulan Januari, Februari gitu ya, terus sampai pertengahan tahun, lalu sampai akhir tahun kemarin. Ada hal yang menyenangkankah? Naik jabatan, income lebih banyak dari biasanya, anak lulus gitu, entah di wisudakah gitu. Atau ada hal yang menarik, punya aktivitas baru yang menyenangkan gitu ya. Atau ada hal yang mungkin ternyata itu cukup membekas karena itu gak menyenangkan buat dijalani. Bapak Ibu Saudara di awal tahun itu kalau Bapak Ibu Saudara ingat di Indonesia juga khususnya ternyata yang diharapkan dari sisi ekonomi meningkat ternyata menurun gitu ya. Ibu-ibu di rumah pasti tahu ya, imbas harga minyak goreng yang diharapkan turun gak turun-turun. Sampai sekarang pun 2 liter masih hampir 40.000. Dan ternyata sampai akhir tahun pun masih sama harganya gak turun-turun. Beberapa bahan tidak naik, harganya tidak turun tetapi harganya tetap naik. Dan untuk beberapa wirausaha penjual agak kesulitan karena daya beli konsumen menurun gitu ya, bahkan sampai di akhir tahun. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ingat di pertengahan tahun, bulan Agustus kah, bulan September begitu, ada demo dimulai dari Jakarta. Lalu menyusul di Bandung, lalu di kota-kota lain di Makassar, lalu ada di kota-kota lain di Surabaya, di kota-kota besar. Bahkan di Bandung beberapa sekolah sampai dilakukan pembelajaran daring karena memikirkan keselamatan muridnya. Bapak Ibu juga merasakan imbas itu, mau keluar takut gitu ya.
Bahkan sampai demo juga sempat ada di depan kampus gitu ya. Itu masuk di berita Bapak Ibu ya kalau masih ingat waktu itu. Lalu di ujung akhir tahun kita berharap Desember ditutup dengan hal yang manis. Kita dapat berita apa Bapak Ibu? Banjir, betul banjir. Banjir di daerah Sumatera. Ternyata bukan cuma di Sumatera, hampir juga di beberapa daerah di Indonesia pun ada. Dulu saya pikir itu cuma saya lihat di handphone saya gitu atau di TV. Waktu kemarin banjir itu ya, wah Sumatera sampai segininya gitu banjir. Ternyata nggak lama muncul notifikasi dari rekan saya. Rumahku banjir. Bertahun-tahun tinggal di rumahnya nggak pernah banjir Bapak Ibu. Tapi karena tanggul jebol, itu dia di Bandung Selatan, banjir sampai selutut. Dan dia harus ngungsi. Dulu saya pikir itu jauh di sana kondisi begitu. Tapi ternyata itu dekat dengan kita. Bapak Ibu itu yang umum. Saya nggak tahu bagaimana hal spesifik yang terjadi pada diri Bapak Ibu dan keluarga. Apakah di tahun 2025 adakah yang sakit? Adakah yang kehilangan keluarganya, keluarga inti, keluarga besar? Apakah ada peristiwa yang bikin kaget itu ya? Sampai kita bengong-bengong. Saya nggak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan pergumulan-pergumulan yang lain di tahun 2025. Lalu bagaimana dengan kondisi itu? Kita memiliki keyakinan untuk menjalani di tahun depan. Aduh, tahun ini kok rasanya berat buat saya jalani. Apakah tahun depan menjadi lebih baikkah untuk saya? Itu mungkin menjadi pertanyaan buat kita, Bapak Ibu. Saudara yang kuliah pun mungkin juga mikir begitu. Aduh, tugas kuliah kayaknya nggak stop-stop deh buat saya. Aduh, temen itu diajak kerja kelompok teh hese gitu ya. Dicariin, pergi ke sana, pergi ke sini, mau kumpul aja susah boro-boro ngomongin tugas. Nanti semester depan gimana ya? Saudara mungkin pikir begitu. Bapak Ibu Saudara, hal yang sama dalam kondisi yang tidak menentu dan ketidaktahuan, itu pun dialami oleh Yeremia. Kita akan belajar dari kitab Ratapan Bapak Ibu. Kitab Yeremia, kitab Ratapan ini ditulis oleh Yeremia, tertulis dari 5 buah pasal puisi gitu ya. Kondisinya pada waktu itu adalah saat bangsa Israel itu berada di pembuangan Babel. Mereka harus kehilangan tanah mereka karena mereka harus mengungsi jauh dan dibawa paksa ke tanah yang bukan tanah mereka. Yang dulunya menjadi tuan di tanah mereka, mereka harus bekerja sebagai pendatang dan beberapa menjadi budak harus kerja pasar. Yang dulunya kerja menjadi seorang petani, peternak, mengolah tanah, mengolah ternak, itu pekerjaan yang biasa dikerjakan. Lalu ketika sampai di kota metropolis di Babel, mereka harus membiasakan diri dengan kebiasaan yang tidak biasa. Dan mungkin mereka harus mengerjakan pekerjaan yang tidak biasa. Biasa ngurusin petani, sampai di sana mungkin harus urus tembaga dan yang lain. Itu sebuah kebiasaan yang tidak biasa. Banyak yang berubah. Dan terlebih lagi mereka jauh dari bait Allah. Bapak Ibu bangsa Israel punya keyakinan bait Allah adalah tempat Allah hadir. Mereka punya jadwal-jadwal khusus di mana mereka harus datang untuk menyembah Allah. Pada waktu mereka ada di tanah yang lain dan tidak memungkinkan mereka untuk kembali ke tanah mereka. Mereka merasa begitu jauh dari Tuhan. Jangan-jangan ini karena dosa yang saya lakukan sehingga saya begitu jauh dari Tuhan. Dan memang itu yang mereka yakini waktu mereka ada di pembuangan Babel. Karena kami sudah berdosa banyak, kami gak taat sama Tuhan. Kami nikah campur dengan suku-suku yang bukan percaya pada Tuhan. Kami tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka karena itu kami dihukum. Menurut bangsa Israel kami dihukum sehingga kami dibuang Babel. Dan itu yang terjadi, muncul di dalam pikiran Yeremia. Terkhusus di Ratapan 3 Bapak Ibu. Ini Ratapan satu pasal yang agak unik. Karena kalau Bapak Ibu nanti ada kesempatan baca di rumah, Bapak Ibu Saudara ada kesempatan baca di rumah, ayat 1 sampai ayat 19. Itu ada banyak pikiran-pikiran negatif yang muncul pada Yeremia tentang kesulitan hidup ketika dia ada di pembuangan di Babel. Contoh aja beberapa ayat Bapak Ibu saya akan bacakan, katakan demikian.
Sesungguhnya ia memukul aku berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Bapak Ibu kebayang Yeremia sampai berpikir, ianya I besar. Yeremia berpikir Tuhan memukul saya berulang-ulang. Sepanjang hari Tuhan memukul saya berulang-ulang. Ia membuat daging dan kulitku menyusut. Tulang-tulangku diremukkannya. Nyanyanya besar. Jadi Yeremia merasa kondisinya begitu susah. Sehingga dia merasa bahwa daging dan tulangku diremukkan oleh Tuhan. Sebegitu susahnya ketika dia menjalani hidupnya di tanah pembuangan Babel. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kepahitan dan kesusahan. Jadi Bapak Ibu kebayang ketika mereka harus ada di tanah orang dengan kebiasaan yang baru yang gak biasa. Dengan tanah yang bukan menjadi milik mereka, mereka seperti numpang di tempat yang lain. Itu bukan cuma bicara kesulitan untuk adaptasi. Tapi juga pikiran yang meronta-ronta, kenapa saya harus ada di sini? Kenapa harus ada dalam kondisi begini? Ada kegelisahan, ada kemarahan, ada pertanyaan yang tidak terjawab. Dan itu muncul dalam pikiran Yeremia. Lalu masuk pada ayat 20 Bapak Ibu. Yeremia menutup semua pikiran itu dengan satu kesimpulan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Hal yang negatif itu tadi ayat 1 sampai 19. Dan tertekan dalam diriku. Bapak Ibu perhatikan kata selalu ya. Jadi waktu hal negatif itu muncul dalam pikirannya itu selalu muncul. Dan itu membuat dia tertekan dalam dirinya. Bapak Ibu pernah dalam pikiran yang muncul terus negatif. Ini gimana ya, sakit kok gak sembuh-sembuh. Aku capek, nanti ke depannya gimana. Usahaku kok gak maju-maju ya. Kalau usahaku gak maju-maju nanti anak-anakku makan apa. Nanti ke depannya apakah harus tutup justru gak semakin membaik. Dan itu muncul terus di pikiran. Bapak Ibu pernah gak pikiran begitu? Aduh kredit saya jalan terus, bunganya jalan terus. Gimana cara saya nutup sementara pekerjaan saya sepertinya gak ada progres sama sekali. Pernah gak mikir begitu? Aduh tugas saya gak beres-beres ini. Dosen saya teh galak pisan, males tiap mau masuk. Tapi kalau gak masuk kelas nanti gimana gitu. Pernah gak kepikiran begitu? Dan itu juga kecemasan, kesedihan, kemarahan, rasa tertekan itu yang dialami oleh Yeremia. Dia merasa jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Masuk pada ayat 21, ini yang dikatakan kenapa pasal ini begitu unik Bapak Ibu. Dikatakan begini, tiba-tiba ada satu loncatan. Ada hal yang dibukakan oleh Roh Kudus pada dia. Di ayat 21 dikatakan gini, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap. Bapak Ibu bayang ya, setelah panjang, nanti Bapak Ibu baca itu penuh dengan keluhan-keluhan dan pikiran negatif. Aku gak tahu gak bisa apa-apa. Sampai ayat 19, ayat 20 akhirnya Yeremia menyimpulkan aku tertekan ketika itu muncul terus dalam pikiran. Dan ayat 21 tiba-tiba ada ayat ini. Hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Apa yang diperhatikan oleh Yeremia? Apa yang diingatkan oleh Roh Kudus dalam pikirannya. Sehingga dalam kondisi sudah jatuh, terpuruk, dia rasa gak bisa bikin apa-apa, kekuatannya habis. Tiba-tiba muncul, saya harus perhatikan hal ini. Sehingga dalam kondisinya memang gak berubah, kondisinya tetap gak enak. Tapi tetap ada alasan untuk aku berharap. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan baca ayat-ayat ini sebagai ayat nats kita saat pagi hari ini. Saya akan baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang membawa Alkitab silakan membuka ayat ini. Karena kita akan di sini terus, gak usah ditutup Alkitabnya karena kita akan melihat ayat ini. Nah dari ayat itu, hal yang diingat 3 ayat itu, kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Gimana caranya membangun kekuatan waktu kondisinya gak menentu. Dan itu yang kita hadapi kan, kita gak pernah tahu di 2026 tuh akan ada apa. Tapi 2025 ini memang ada hal yang menyenangkan. Tapi juga ada hal yang berat yang memang harus saya jalan. Dan mungkin hal berat itu belum selesai sampai sekarang. Tapi saya harus tetap hadapi. Saya nggak tahu gimana kondisinya 2026. Dan dalam kondisi ketidaktahuan ini, gimana cara saya membangun kekuatan di dalam diri saya. Bapak Ibu, hal yang pertama kita mau lihat di Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Hal yang pertama adalah menyadari kasih Tuhan, kasih setia Tuhan itu selalu ada. Dalam ayatnya di Ratapan 3 ayat 22 dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Bapak Ibu ketika ditulis tak berkesudahan dan tidak habis-habisnya. Kata kasih setia Tuhan dan rahmatnya itu dalam bahasa aslinya ditulis dengan plural atau jamak. Jadi karena dia begitu banyak dikatakan kasih setia Tuhan tuh gak habis-habis buat hidup saya. Kasih setia Tuhan tuh tidak berkesudahan dan rahmatnya tidak habis-habis dalam hidup saya. Karena dia jamak, kenapa jamak? Karena begitu banyak orang yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Dan setiap langkah, setiap kesusahan, hari demi hari yang dilalui itu membutuhkan kasih karunia Tuhan. Dan luar biasanya, walaupun begitu banyak orang yang membutuhkan, walaupun begitu banyak masalah yang membutuhkan kasih karunia Tuhan, dia tidak pernah habis, dia tidak pernah berkesudahan. Bapak Ibu di Mazmur 103 ayat 17 dikatakan tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Jadi selama-lamanya tidak pernah habis. Dari dulu kita hidup, lahir, dari kita belum hidup, orang-orang yang hidup sebelum kita, dari orang yang hidup sebelum-sebelumnya lagi, dari awal bumi diciptakan sampai nanti kita sudah nggak ada di bumi ini, anak cucu kita sudah nggak ada di dunia ini, dan leluhur dan penerus-penerus kita tidak ada nanti. Kasih setia Tuhan selalu ada sepanjang itu. Amin Bapak Ibu. Selama-lamanya. Itu bukan cuma bicara durasi. Dia mencangkup semua orang. Dia mencangkup setiap masalah yang kita alami. Dan yang luar biasanya di ayat 23 dikatakan bahwa kasih setia dan rahmat itu selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu Tuhan, kata Yeremia. Apa yang dimaksud selalu baru tiap pagi? Karena wujud kasih setia itu ada berbeda-beda. Itu bukan sesuatu yang usang, tapi itu sesuatu yang baru, fresh, tidak pernah dipikirkan oleh kita. Walaupun namanya kasih setia, namanya rahmat, namanya pemeliharaan, namanya perlindungan. Tapi wujudnya berbeda-beda. Dia muncul dalam wujud yang berbeda-beda. Dia muncul dari pertolongan tetangga kita. Dia muncul dari senyuman orang yang mengerti akan masalah kita. Dia muncul dari tiba-tiba ada orang yang kasih berkat buat saudara. Dia muncul lewat makanan yang bisa saudara syukuri hari ini. Dia muncul ketika saudara bangun pagi dan saudara sadar. Saya masih bernafas pagi hari. Itu wujud rahmat yang selalu baru tiap pagi. Saudara ini luar biasa Ibu. Selalu ada di ayat 22 tadi. Belum tentu selalu baru. Tapi Yeremia mencoba menyelami dan menghayati bahwa kasih setia Tuhan itu bukan cuma ada. Tapi
Tapi itu baru, itu fresh tiap hari buat saya. Itu bukan barang yang ada sekali lalu akhirnya usang dimakan zaman. Dan Yeremia menyebut secara spesifik bukan cuma bicara hari, dia bicara pagi Bapak Ibu. Pagi itu adalah waktu kita bangun, melek mata, kita baru mau menjalani hidup, belum siap apa-apa. Kasih setia Tuhan itu sudah ada. Jadi sebelum kita baru, istilahnya orang bangun tuh baru sadar dulu. Mengumpul nyawa dulu gitu ya. Kasih setia Tuhan tuh udah ada. Jadi Tuhan sudah lebih dahulu ready untuk hadir untuk kita. Itu luar biasa loh Ibu. Kita gak pernah tahu 1 jam lalu, 2 jam yang lalu ya saya ngapain ya, udah baru bangun gitu ya. Ya mungkin mimpi ingat sedikit gitu ya. Lalu kita juga gak tahu 1 jam, 2 jam ke depan apa yang terjadi buat saya. Bisa aja begitu maju motor saya keluar, saya jalan kaki, ada motor mau nyerempet saya. Kita nggak pernah tahu. Tapi walaupun mau nyerempet, jangan-jangan di situ sudah ada kasih setia Tuhan. Karena kalau nggak ada kasih setia Tuhan bisa-bisa ketabrak Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang sudut pandang kita secara automatically itu yang muncul negatifnya. Aduh, aku teh hari ini udah mau ketabrak dulu nih. Kenapa aku ketabrak ya Tuhan? Padahal sebetulnya itu sudah ada kasih setia Tuhan. Itu sudah ada perlindungan Tuhan. Dan kita nggak sadar itu. Yeremia mencoba melihat segala sesuatunya dari sudut pandang Tuhan. Dan waktu Roh Kudus ingatkan, itu bukan cuma ada loh. Itu selalu baru tiap hari. Itu selalu baru tiap hari. Bapak Ibu yang kedua, kasih setia Tuhan itu bicara tentang gambaran pengampunan yang berlimpah. Kenapa ini penting sekali untuk bangsa Israel di tempat pembuangan? Karena mereka meyakini ada di tempat pembuangan. Itu adalah karena dosa mereka. Saya sudah salah, saya sudah berdosa berat sama Tuhan. Sehingga Tuhan melempar saya ke tempat pembuangan orang lain. Jadi rasa bersalah itu menjadi satu momok yang mereka ingat, mereka bawa terus. Tapi waktu Yeremia ingat kasih setia dan rahmatnya itu selalu baru. Itu bukan cuma bicara pengampunan atas dosa-dosa yang dikerjakan dulu. Dan dosa-dosa yang mungkin tanpa sadar. Dia akan lakukan ketika menjalani hari itu. Bapak Ibu kan ada kalanya kita gitu ya. Kalau baru rudet, pikiran baru pusing gitu ya. Baru OVT gitu kan. Sekarang baru mikir gitu. Tiba-tiba ada aja bikin salah. Jadi marah gak pugu. Jadi ngomel sana sini gitu ya. Jadi ngomong jadi sarkas gitu ke orang lain. Itu kan tanpa sadar. Aduh ini gak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Tapi justru waktu dalam kondisi gak mengenakan itu, Yeremia ingat, iya ya. Kasih setia Tuhan tuh bicara tentang pengampunan yang berlimpah. Buat dosa saya yang dulu. Dan dosa yang mungkin akan saya lakukan tanpa sengaja hari ini. Dan itu membuat dia cukup kuat untuk bangkit kembali. Dan ketika bicara selalu baru tiap pagi, itu bicara pertolongan hari per hari. Day by day. Kadang-kala kita ingin bahwa Tuhan kalau saya punya selesai harus selesai hari ini. Kenapa Tuhan gak tolong saya selesai tuntas hari ini? Capek Tuhan, ini tuh kayak gak selesai panjang gitu. Bagi Bapak Ibu yang mungkin merasakan sakit tuh yang sifatnya menahun gitu ya. Diabetes kah, darah tinggi kah, itu kan harus terus gitu dijaga. Diet makannya dijaga, cara berpikirnya dijaga supaya dia stabil gitu ya. Itu cukup capek gitu Bapak Ibu, enggak beres-beres gitu ya. Tapi kenapa dikatakan selalu baru tiap pagi? Supaya kita belajar bahwa hari ini ketika saya menjalani hari ini, saya punya pengalaman. Saya menyadari bahwa hari ini saya berjalan dengan Tuhan. Dan Tuhan tolong saya hari ini. Waktu kita masuk hari besok lagi, kita juga punya pengalaman. Tuhan tolong saya juga hari ini. Waktu kita masuk besoknya lagi, kita punya pengalaman. Tuhan tolong saya hari ini. Jadi kita punya gudang. Kita punya bank. Bukan bicara rekening uang. Tapi kita punya ribuan pengalaman. Saya berjalan dan Tuhan tolong saya hari ini. Dan pengetahuan itu, penghayatan itu Bapak Ibu,
itu berguna sekali untuk membangun kekuatan kita untuk menjalani hari bahwa Tuhan bersama saya. Tuhan gak pernah tinggalkan saya. Amin Bapak Ibu. Ya. Cyril dari Yerusalem, seorang uskup mengatakan bahwa pengharapan orang percaya tidak pernah berdiri di masa depan. Tetapi pada Allah yang hadir hari ini. Bapak Ibu, bagaimana dengan hidup kita? Kita gak pernah tahu 2026 itu seperti apa, akan lebih baikkah? Atau mungkin adalah hal yang justru lebih membuat kita terkaget-kaget daripada 2025. Tapi ingatlah bahwa kasih setianya selalu ada dan selalu baru buat kita. Yang kedua Bapak Ibu, ini yang terakhir. Cepat ya, ini yang terakhir. Ya, bergantung penuh pada Tuhan. Di ayat yang ke-24. Yeremia mengatakan Tuhan adalah bagianku, kata jiwanya. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwanya. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Nah, kata bagian atau kelk dalam bahasa Ibrani itu dipakai berulang kali ketika bicara tentang pembagian tanah untuk suku-suku Israel, Bapak Ibu. Saya pick satu ayat di Ulangan 10 ayat 9 itu mengatakan demikian. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya. Sebab yang difirmankan seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allah. Jadi Bapak Ibu, masing 12 suku Israel itu mereka memiliki pembagian tanah masing-masing. Di mana tempat Yehuda, di mana tempat Efraim, itu masing-masing punya bagian tanah. Kenapa penting bagian tanah ini gitu ya Bapak Ibu ya? Karena tanah ini bicara tentang letak geografi. Kalau Bapak Ibu ingat gitu ya di Alkitab itu beberapa ketika mereka menyebut nama, lalu menyebut suku dan menyebut tempat. Misalnya Daud bin Isai dari Bethlehem, misalnya gitu ya. Oh jadi dia dari Bethlehem. Gitu. Itu beberapa nama tuh disebut lengkap begitu ya. Karena tempat itu menyatakan letak geografi dan menyatakan ini tuh dari suku apa gitu. Lalu yang kedua, tanah itu juga bicara tentang keamanan ekonomi. Tanah itu tempat mereka bercocok tanam, lalu menghasilkan menghidupi hidupnya gitu ya. Membawa ternak gitu. Jadi itu adalah tempat sumber hidup, tanah untuk suku Israel. Lalu yang ketiga itu warisan untuk generasinya. Jadi bukan cuma bicara tentang penghidupan saat ini, tapi juga bicara tentang penghidupan masa depan untuk suku Israel. Tetapi untuk suku Lewi dikatakan bahwa mereka nggak dapat bagian tanah. Ya Bapak Ibu kebayang ya, suku Lewi itu nggak dapat bagian tanah. Nanti kalau Bapak Ibu masuk di Bilangan 18 ayat 20 sampai 21 ya, ini diulang lagi. Dan ayat 21 dikatakan bahwa suku Lewi mendapat persembahan dan perpuluhan dari suku-suku lain. Karena suku Lewi punya satu tugas yang berbeda dari suku-suku lain, yaitu mereka dikhususkan bagi Tuhan. Lalu kalau mereka nggak dapat tanah, dapat apa? Bapak Ibu lihatlah ayat ini baik-baik. Dikatakan adalah Tuhanlah milik pusakanya. Tuhan mau bilang buat mereka, kamu gak punya harta, it's okay. Tapi aku menjadi penjamin pemeliharaan hidupmu. Bapak Ibu ketika mendengar ini, gitu ya, kita umat Tuhan pun dipanggil sebagai imamat yang rajani. Dan sebagai imamat yang rajani, Tuhan mau tekankan bahwa bukan berarti gak boleh punya harta. It's okay punya harta. Tetapi apakah kita bergantung pada harta kita? Itu satu pertanyaan yang penting buat hidup kita. Dan pada waktu ketika Yeremia menulis ratapan 3 ayat 24. Yeremia sudah terbiasa dengan kondisi ini karena dia suku Lewi. Dan Yeremia semakin disadarkan kembali betul-betul pada waktu kondisi itu mungkin tidak ada persembahan dan perpuluhan diberikan pada dia. Tapi dia tahu ketika Tuhan menjadi dasar, menjadi alasan aku hidup, itu sudah cukup. Ketika Tuhan menyediakan diri menjadi penjamin pemeliharaan hidupku, itu sudah cukup. Dan itu yang dipikirkan oleh Yeremia.
Bapak Ibu, bukan bicara bagaimana kita hidup, tetapi kepada siapa kita sandarkan hidup ini. Pada waktu Tuhan ada di pihak saya, siapakah lawan kita? Mari menanyakan pada diri sendiri. Jika semua keamanan finansial saya goyah, usaha saya surut gitu ya. Saya nggak bisa ngandelin lagi anak yang bekerja karena mungkin dia juga baru sakit. Saya nggak bisa ngandelin orang tua karena saya tahu kondisi orang tua saya juga pas-pasan itu misalnya. Jika semua keamanan finansial saya goyah, apakah iman saya masih bisa berdiri? Mari kita tanyakan itu pada diri kita. Apa hal yang membuat saya paling ketakutan di dunia ini? Kehilangan Tuhankah? Atau kehilangan harta saya? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca lagi di Ratapan 3 ayat 24 dikatakan Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Yeremia menekankan itu kata jiwaku. Jadi Yeremia mencoba untuk membangkitkan kembali imannya, mengingatkan kembali dirinya berulang-ulang Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah bagianku. Cukup hanya Tuhan saja bagianku. Dan itu yang dilakukan oleh Yeremia. Thomas Kempis mengatakan, ini seorang teolog Bapak Ibu, jika engkau memiliki Allah, engkau memiliki lebih dari cukup, meskipun engkau kehilangan segalanya. Bapak Ibu, ada kalanya penderitaan membawa kita kembali mengingat Tuhan. Kehilangan segala sesuatu membawa kita kembali mengingat Tuhan. Bahkan justru ketika ada kondisi yang gak enak, itu justru lebih cepat ada kalanya kita mengingat Tuhan. Mungkin pertama awalnya kita mempertanyakan Tuhan. Tapi ketika kita mencoba menguatkan iman kita dan meyakini bahwa Tuhan bagian saya dan itu cukup buat saya. Itu cukup buat saya karena Dia menjamin dan memelihara hidup saya. Bapak Ibu, ada seorang yang cukup terkenal di zamannya, gitu. Nanti saya jelaskan kenapa dia cukup terkenal. Thomas Gilson, gitu Bapak Ibu. Dia seorang yang suka belajar, dia belajar lalu dia tertarik dengan bangunan-bangunan, dia belajar kalau sekarang ilmu arsitek gitu ya. Lalu dia belajar itu di usia 16 tahun, kenapa 16 tahun? Tahunnya Bapak Ibu itu masih tahun jadul gitu ya, tahun dulu gitu ya. Di usia 16 tahun dia sempat jadi guru, dia ngajar gitu. Karena dia senang dengan itu dia jadi guru. Lalu di usia 20-an dia kenal dengan satu rohaniawan, akhirnya dibimbing gitu, dia tertarik dengan kekristenan, dulu bukan Kristen, non-Kristen, lalu dia dibimbing. Akhirnya usia 26 dia memberi diri untuk menerima Kristus sebagai juru selamat, dia menjadi seorang Kristen. Karena dia cukup lama belajar tentang kekristenan, rohaniawan yang membimbing dia itu menawarkan dia untuk menjadi gembala satu gereja kecil gitu ya. Karena dia sudah cukup lama di kekristenan dia menjadi gembala. Tetapi karena kondisi kesehatannya, dia hanya jadi gembala sidang 1 tahun. Buat dia berat belajar tentang teologi, mempersiapkan khotbah, melakukan kegiatan-kegiatan pastoral, itu buat dia berat. Gitu. Dia nggak kuat buat itu. Dia ini pintar, tetapi kondisi fisiknya itu suka sakit-sakitan, dikit-dikit sakit. Saya coba cari sebenarnya sakit apa sih, nggak ada keterangan. Tapi hanya dibilang dia sering sakit. Dia sangat-sangat sering sakit, tipe yang begitu. Jadi Bapak Ibu kalau pernah sakit itu kan nggak enak ya. Sekali sakit walaupun cuma flu gitu, demam, aduh itu tuh nggak enak gitu. Sementara dia tuh sering sakit gitu. Dia tuh sering sakit. Sempat menikah, punya 2 orang putri karena dia mundur dari gembala sidang. Akhirnya dia mencoba bekerja yang lain, dia menjadi marketing asuransi. Dan dia bekerja dengan marketing asuransi. Tetapi cintanya dan imannya kepada Tuhan gak luntur. Walaupun sering sakit, kalau Bapak Ibu perhatikan tahunnya, Tuhan kasih dia hidup panjang. Sampai usia 93 tahun. Ya memang kebayang hidup panjang tapi sering sakit, itu tuh gak enak. Kenapa? Duitnya habis di ngobatin sakit.
Duitnya habis di ngobatin sakit gitu ya. Nah, dia suka menulis puisi tentang Tuhan dan cintanya pada Tuhan. Sepanjang hidupnya ketika direkap, dilihat catatan-catatannya dia menulis 1.200 puisi untuk Tuhan. 800 puisi sudah dipublikasikan, dicetak dalam bentuk buku, beberapa dibuat menjadi syair lagu. Dia menulis satu catatan begini Bapak Ibu. Penghasilan saya tidak pernah besar karena kesehatan saya buruk di tahun-tahun sebelumnya dan terus berlanjut hingga sekarang. Ini dia nulis ketika dia usia 75 tahun. Sudah cukup tua gitu ya, 75 tahun. Tetapi saya tidak boleh lupa untuk mencatat kesetiaan yang tidak pernah gagal dari Tuhan. Yang menepati perjanjian. Dan bahwa ia telah memberi saya banyak bukti nyata pemeliharaannya yang luar biasa. Orang yang sakit-sakitan Bapak Ibu sangat mungkin sekali imannya lemah. Tapi dia mencoba untuk terus bangkit. Dia mengumpulkan, dia punya gudang bukti wujud dari kasih setia Tuhan. Ketika dia hidup begitu panjang, dia mencatat kesetiaan Tuhan yang gak pernah gagal buat hidup dia. Ada satu puisinya yang dijadikan satu lagu Bapak Ibu. Lagu ini akhirnya diterjemahkan dalam banyak bahasa gitu ya. Kalau Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu familiar sekali dengan lagu ini. Kita mau dengarkan satu penggalan dari lagu ini. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mari perhatikan baik-baik ayatnya, baitnya, liriknya. Dan kiranya lagu ini pun menjadi cerminan kita. Karena dia tulis lagu ini berdasarkan ratapan 3 ayat 22 sampai 24. Minta tolong slide lagunya. Mari kita perhatikan kata-katanya. Apa yang ku perlu telah kau sediakan, besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Apa yang ku perlu telah kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Apa yang ku perlu telah kau sediakan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. Ya. Satu
satu pujian yang penuh dengan keyakinan iman. Dari seorang yang mencoba bertahan hidup selama 93 tahun. Dengan kepayahan-kepayahan hidup yang dia jalani. Tubuh fisik yang jarang sehat. Sembari mengurus keluarganya, ada 2 orang putri yang bersama dengan dia. Tapi ketika itu, melalui Thomas Kilsom mau mengajak kita Bapak Ibu untuk menggunakan 2 mata dengan jelas. 1 mata betul ada kondisi fakta real yang mungkin tidak mengenakan. Keadaan kitakah, penderitaan kitakah, kesulitan kitakah. Tapi mari menggunakan mata yang lain. Untuk meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Karena itulah sumber kekuatan kita. Mari melihat kasih setia Tuhan yang selalu ada dan selalu baru buat kita. Mari terus bergantung pada Dia. Kondisinya mungkin tidak berubah. Tetapi kita memiliki kekuatan karena ada Tuhan yang menjadi bagian kita. Amin Bapak Ibu. Jangan membuat kesusahan kita menjadi double porsi. Kondisinya sudah sulit. Tapi jangan pikiran itu negatif itu mendrive kita untuk membuat kesulitannya menjadi double porsi. Tapi mari menyeimbangkan kondisi-kondisi yang sulit itu. Dengan melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Bersama Tuhan saja cukup. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan. Kami mendapat 2 cara untuk membangun kekuatan kami dalam kondisi yang gak menentu hidup kami. Kami mau meyakini bahwa kasih setia Tuhan itu selalu ada dan selalu baru setiap pagi bagi kami. Kami mau meyakini bahwa ada Engkau Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Dan ketika Allah menjadi bagian kami yang tidak pernah terlepaskan dalam hidup kami. Allah menjadi milik pusaka kami. Itu sudah cukup bagi kami. Karena Engkau penjamin, pemelihara kami di tahun 2026. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan hidup kami di tahun depan dalam tangan Tuhan. Karena hanya bersama dengan Engkau lah. Maka kami bisa melalui setiap halangan rintangan nanti. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Ini adalah detik-detik terakhir kita mengakhiri tahun ini, tahun di 2025. Firman Tuhan pagi hari ini begitu manis, terima kasih Bu Meli, terima kasih untuk menyampaikan firman Tuhan yang begitu baik bagi kita. Tidak menyangka ternyata setiap hari berkatnya baru dan selalu berbeda. Kalau kita melihat bahwa nanti tanggal 31 ya sama seperti setiap pagi yang lainnya, benar bukan? Tidak ada yang berbeda. Tetapi firman Tuhan katakan tidak. Berkatnya baru setiap pagi. Nah, saya akan mengingatkan sedikit saudara. Nanti tanggal 31 hari Rabu kita akan menutup tahun ini. Kita akan ibadah jam 8 pagi. Ada perjamuan kudus, persiapkan saudara. Kemudian ada pembagian ayat mas juga. Dan mudah-mudahan dapat kalender kita. Wah lumayan ya, mudah-mudahan kalendernya kalender buku gitu. Atau sedapatnya aja saudara ya. Kita akan menyerahkan tahun 2025 dengan penuh pengucapan syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi, bahwa ternyata setiap pagi sebelum kita menyadari Allah sudah menyiapkan berkatnya yang sangat berbeda untuk hari-hari itu. Mari kita hadiri 31 jam 8 pagi dengan menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini 2025 saya mengucap syukur. Kalau saudara mau komitmen untuk memberikan ucapan syukur, amplop masih ada di belakang. Saudara masih bisa melakukannya sampai akhir tahun ini. Kita komitmen, saya berkomitmen Tuhan, saya mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan.
Tidak peduli dengan jumlahnya, yang penting adalah hati saudara, komitmen saudara untuk memberikan pengucapan syukur kepada Tuhan. Kemudian besoknya tanggal 1, tentu saja kita akan memulai hari mempersiapkan 2026 kepada Tuhan. Kita akan menyerahkan segenap kehidupan kita karena kita tidak pernah tahu untuk 1 jam berapa detik di depan, saya tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, kita hanya bisa menyerahkan kepada Tuhan. Tangan kita biar Tuhan yang pegang. Kita menyerahkan tahun kita. Tanda kerendahan hati kita ke hadapan Tuhan. Tuhan, saya tidak tahu, saya tidak mengerti apa yang akan terjadi dengan tahun-tahun ini. Tetapi saya percaya kepada Tuhan, saya bersandar kepada Engkau. Saya mau berlindung kepada Engkau dan saya percaya Tuhan memelihara kita. Datang tanggal 1 jam 8. Jadi liburan minggu ini agak terpotong saudara ya. Jangan main terlalu jauh-jauh karena hari Rabu pagi kita ibadah. Hari Kamisnya juga kita ibadah. Lalu setelah itu boleh liburan tuh sampai bulan Juli. Kalau nggak dipanggil sama kantor saudara, boleh. Kita mengucap syukur untuk tahun ini yang begitu luar biasa. Manis kalau buat saya, tetapi juga ada pahit-pahitnya. Jangan manis terlalu manis ya saudara, harus ada sepet-sepetnya, harus ada pahit-pahitnya juga. Kayak teh aja. Tetapi kita akan mengucap syukur, kita akan menyerahkan kepada Tuhan untuk tahun-tahun selanjutnya. Dan kita percaya orang Kristen itu luar biasa. Kita mendapatkan berkat secara komunal. Kita menemukan bersama dengan Tuhan secara bersama-sama. Tetapi ketika kita masuk di dalam ruangan ini, Tuhan menghampiri saudara secara pribadi. Luar biasa, kita dapat berkatnya double. Kalau saudara bisa melihat seorang kiri kanan, kita bisa melihat perkembangan dan pertumbuhan. Saya juga bisa bertumbuh karena engkau juga bisa bertumbuh karena saya. Tetapi ketika kita duduk di tempat ini, kita menemukan Allah sendiri bersama-sama dengan kita. Kita dilayani oleh Tuhan. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan juga melayani dalam kehidupan kita. Dia memberkati dan memelihara hidup kita. Amin, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoa, mengucap syukur. Juga berdoa untuk doa berkat bagi kita semua. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Engkau selama tahun ini untuk gereja Rehobot tempat ini Tuhan. Sedemikian banyak Tuhan jiwa-jiwa yang ada di tempat ini. Mereka merindukan Allah, mereka setia kepada Allah. Mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka bergantung kepada Engkau Tuhan. Mereka berharap kepada Engkau. Dan mereka juga bersuka cita karena bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Mengucap syukur, menyembah Engkau Tuhan. Mencintai Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk tempat ini. Kiranya Engkau memberkati Tuhan tempat ini dengan berkat-Mu, dengan kelimpahan yang daripadamu Tuhan. Dengan pengenalan akan Allah. Dengan kasih kepada sesama manusia. Dengan kasih kepada Allah yang tidak putus-putusnya Tuhan. Kiranya Engkau terus mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau terus mengundang kami Tuhan dalam ibadah-ibadah, dalam pertemuan-pertemuan Tuhan. Dalam kelas-kelas pemuridan dan lain sebagainya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk minggu-minggu, untuk hari-hari di tengah minggu, untuk orang-orang yang melayani, untuk mereka yang memberikan diri untuk melayani. Kami mengucap syukur untuk hamba-hamba Tuhan, untuk mereka yang mengurusi kami Tuhan, untuk Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, untuk semua orang di tempat ini Tuhan, untuk tempat ini kami mengucap syukur Tuhan, untuk kebaikan-Mu. Tadi firman Tuhan memberikan sesuatu yang begitu manis kepada kami Tuhan. Kami percaya bahwa setiap hari berkat-Mu selalu baru. Kasih karunia-Mu selalu baru Tuhan. Tidak habis-habisnya bagi kami Tuhan. Kami terima Tuhan, kami imani ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Nah saudara-saudara yang kekasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan dan pelayanan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Saudara, jika kita merenungkan tahun 2025 yang lalu, ada banyak pengalaman-pengalaman yang telah kita lewati, baik suka maupun duka. Namun, melalui semua rangkaian pengalaman tersebut, kita menyadari bahwa Tuhan tetap setia menyertai kita. Dalam Pastor Corner bulan Januari, kita akan mendengar kesaksian dari Ibu Pendeta Christina Runkat tentang kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Pertemuan diadakan pada hari Kamis, 8 Januari 2026, pukul 19, pukul 20.30. Tema yang dibahas kali ini adalah bersyukur. Pertemuan ini diadakan via Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.